Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia. Saya Salim Segaf Al-Jufri. Pagi hari ini saya kedatangan, Masya Allah, anak-anak muda yang tampan semua ini. Masya Allah. Dan menjadi idola anak-anak muda Indonesia, penuh dengan talenta. Juga mereka adalah influencer Islami. Masya Allah, luar biasa. Pasti followernya sangat banyak di sosial media. Inilah Adam Music. Masya Allah. Luar biasa, alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Ini terus terang kita mau kenalan dulu. Mungkin kalau bisa diperkenalkan satu-satu. Yang setahu saya ada 4 ya, tapi ini yang hadir juga. Saya persilakan. Bib izin berkenalan, saya Dodi Hidayatullah, biasa dipanggil Dodi, dan di Adam Musik ini saya kebetulan diangkat teman-teman karena paling tua, jadi ketua member ya. Tapi mukanya paling muda. Masya Allah. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nata Reza, ayahnya Zakia Sena Humairah. Anaknya baru 6 bulan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu member Adam yang paling kecil, yang paling terakhir nikah juga. Reim Bayang. Paling bungsu. Yang satu lagi Bib izin, namanya Nandito. Beliau kebetulan lagi mendampingi istrinya kan. Alhamdulillah udah dapat Karuniain ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Kita doanya sekalian, Bib, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Itulah saya senang sekali dengan ada pertemuan dengan Adam Music, anak-anak muda, supaya kita kecipratan lah. Wajah-wajah muda itu. Saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini Allah pertemukan kita, saling berkenalan satu dengan yang lain. Ya, mudah-mudahan ini satu karunia Allah yang bisa, ya, saya sering atau ingin mendengarlah dari anak-anak muda ini apa yang bisa kita carikan satu motivasi untuk saya pribadi dan dalam kehidupan kita semua. Ya, kami juga terima kasih ya udah diundang di sini, senang banget rasanya bisa mampir ketemu. Terus juga nanti pengen banyak tanya-tanya, pengen banyak ngobrol. Habib sehat kan tapi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Covid 2 tahun ini udah berlalu, mudah-mudahan diangkatlah dari negeri kita. Amin. Dan negeri-negeri di dunia, insyaallah. Amin. Mudah-mudahan. Sekarang kalau ngelihat aktivitasnya Habib itu semangatnya udah kayak semangat anak muda aja. Aktivitasnya kemana-mana gitu, luar biasa, Masya Allah. Kan yang masih muda, Makanya pakai bajunya warnanya terang. Tapi kan benar, kata orang kan umur itu cuma angka doang. Gitu. Yang penting dalamnya seperti apa nih. Masuk. Yang penting semangat harus, karena ya itulah karunia Allah. Kalau seseorang udah tidak ada semangat, tidak ada keinginan untuk bergerak, ya pasti dia akan sakit, walaupun dia anak muda juga. Gitu. Kalau sekarang, Bib, kalau boleh tahu kesibukannya apa? Ya, ini mendekati Idul Kurban ya, kita ada program tebar 1,5 juta ya kurban. Ya, jadi memang kegiatan-kegiatan yang memberikan satu motivasi, semangat solidaritas ya pada seluruh anak bangsa. Di samping juga kalau namanya 10 Zulhijjah pasti juga ngisi-ngisi majelis Selasa. Kalau semalam saya juga menjelaskan tentang keutamaan 10 Zulhijjah, itu biasalah. Memang hari-hari ini penuh dengan ya pahala, penuh dengan amal-amal soleh yang pasti pahalanya berlipat ganda dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Ramadan itu 10 hari terakhir. Kalau di Zulhijjah itu 10 awal. Betul. Kalau di Ramadan 10 malam terakhir. Betul. Kalau ini hari 10 hari, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi kalau yang hari-hari yang paling luar biasa di kehidupan kita dalam setahun itu ya 10 Zulhijjah, mulai awal sampai 10. Kalau Ramadan kan Ashurul Awakhir, 10 malam terakhir. Masya Allah. Ya. Tapi aku penasaran nih, Bib. Pengen nanya, dari sekian banyak tema, kenapa harus memilih solidaritas?
Ya, jadi begini, semangat kebersamaan, berbagi, memikirkan orang lain itu yang sangat dicintai dalam ajaran Islam itu sendiri. Seperti kalau kita lihat seseorang hanya berpikir untuk diri sendiri. Orang kalau berpikir untuk diri sendiri berarti dia kecil di dunia dan kecil pula nanti di akhirat juga kalau dia masuk surga. Karena dia hanya berpikir untuk diri sendiri. Tetapi orang yang berpikir untuk orang lain, nah itu yang dianjurkan dalam Islam. Ya, kita banyaklah mendengar dari Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya kamu manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain, kalau seseorang keluar dari rumahnya membangun semangat solidaritas, kebersamaan, memikirkan orang lain, walaupun hanya mungkin 30 menit saja, maka pahalanya seperti dalam sebuah riwayat, lebih aku cintai daripada iktikaf di masjidku sebulan lamanya. Masya Allah. Baik, itu luar biasa ya. Ini sejalan dengan program ini ya, Ibu, Beban ya? ya. 1.500.000 itu kalau ditaruh di lapangan itu Penuh tuh. suaranya gimana? Iya. Tapi dengan kondisi seperti sekarang ini, Bib, seperti yang lagi rame Lagi ya, rame. isu-isu PMK, Iya. itu menurut pandangan dokter ya. Ini agak bingung nih. Satu sisi Robi, guru kita. lebih enak dokter apa Habib yang Habib ya? Yang santai juga, boleh juga. Habib aja ya. Habib aja ya. Habib aja Programnya Bang. enak. Dokter. Ini bentuk apa ya? Bentuk takzim kita kepada ulama dan juga guru-guru kita. Jadi menurut Habib gimana, Habib? Pandangan tentang PMK sekarang? Ya, memang saya cukup prihatin. Saya kemarin beberapa 2 pekan yang lalu saya keliling di Jawa Tengah. Memang wabah itu cepat sekali. Yang kita di tahun 1950 Indonesia dikatakan sudah bersih dari wabah penyakit mulut dan kuku ya, mulut dan kuku. Itu udah nggak ada. Tapi dengan ada beberapa peraturan yang dibuat, izin impor di tahun 2016, datanglah itu penyakit. Oke lah, itu udah terjadi. Tetapi memang itu yang terkena itu kan di sapi ya. Sapi yang terkena di mulut dan kuku itu memang tidak layak untuk dikorbankan. Sebab yang punya penyakit itu, yang sapi harga 15 juta, 20 mungkin jadi harganya cuma 3 juta, 2 juta aja. Jatuh sekali. Jadi mereka yang terkena itu ya sedih lah, yang dia udah siapkan untuk ya hari raya korban. Iya. Akhirnya dia juga jadi korban. Korbannya ya itu nggak laku sama dia. Korban perasaan dia udah. Sedih. Mau bilang apa dia? Kalau mendengarkan penjelasan Habib nih, udah kayak Menteri Sosial. Emang beliau pernah ya. Oh, mantap. Maaf Habib, pengalaman sebagai Menteri Sosial apa sih Bib yang paling menarik nih? Jadi ketika kita itu turun ke lapangan, menurut saya itu ada satu hal yang indah yang pasti masalah sosial di negeri ini kita tidak bisa selesaikan dengan kita membalik tangan. Terus semuanya jadi keluar dari kemiskinan, jadi sejahtera tapi yang indah sebenarnya mereka yang dalam kondisi sulit terus kita lihat tersenyum, coba. Masya Allah. Itu yang indah. Saya pernah di salah satu kejadian jadi relawan kita ini cukup bagus, cukup banyak ya. Ada seorang ibu yang kehilangan suami, kehilangan anak, ayah, ketika terjadi gempa atau erupsi ya. Dia sudah melihat dunia ini gelap semuanya. Tapi ada seseorang berbicara dengan dia, saya amati, hanya 2 menit, tersenyum dia. Artinya dia melihat, oh ada harapan. Jadi ada secercah harapan, membuat orang lain tersenyum itu dalam keadaan sulit, itu pahalanya luar biasa. Itu. Jadi saya melihat ada hal-hal yang memberikan mereka-mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, dari rumahnya memang tidak layak huni. Ya, rumah tidak layak huni itu artinya kalau kita masuk ke rumah tersebut lantai masih tanah, jambannya di semak-semak. Kalau kita dorong dindingnya rubuh, rumah Aladin. Artinya rumah itu suatu saat seperti Aladin terbang juga. Jadi Aladin kan kita tahu yang bisa terbang kan, ya, rumah itu. Jadi Aladin itu atap, lantai, dinding mudah terbang.
itu maksudnya. Dari tadi berusaha mikir, Alah, apa konotasi kenapa sampai anjing ya gitu. Jadi atap, lantai, dindingnya ini mudah terbang. mudah terbang. Kenapa? Ya memang tidak layak. Sangat mudah sekali kena angin bisa. Kayak Bib, sama percis ya ketika kita, kebetulan Bib, kita juga punya program sosial yang kemudian kita ngebangun masjid ke pelosok-pelosok, melihat yang sampai Aladin juga ya. Iya. Kemarin percis Iya, yang betul, ke betul. NTT terakhir kan gitu juga. Mas. Jadi, itu yang kita ingin, solidaritas itu supaya seluruh anak bangsa itu bangkit, terutama ke generasi Gen Z sama milenial. Mereka senang dengan namanya kepekaan sosial, lingkungan dijaga. Ini semuanya ini makanan anak-anak muda. Itu yang harus kita bangkitkan, sebab nggak mungkin, tidak akan mungkin terjadi perubahan kecuali ya mereka-mereka yang muda inilah yang terdepan. Ini Masya Allah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi. Allahumma salli alaihi Muhammad.